Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi sama saya seorang konselor. Saya Arif Al-Fikri. Saya seorang konselor terbaik di Indonesia. Kemarin saya mendapatkan sebuah klien di mana seorang ibu tiba-tiba menghubungi saya. Beliau mau konsultasi. Kenapa sih anaknya nggak mau dinikahi? Padahal suami yang dipilih oleh ibunya itu mapan, bertanggung jawab. Bagaimana kelanjutan dari kegiatan konsultasi? Kita lanjut ke video. Halo, selamat siang. Apa ini benar dengan Bapak Fadil? Baik Pak, apakah Bapak seorang konselor? Baik, saya dengan Ibu Habibah. Di sini saya akan membuat janji dengan Bapak dalam rangka untuk mengkonsultasikan mengenai anak saya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Duduk di sini ya. Ibu, Mbak, silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik Ibu, Mbak, ngomong tinggal di mana? Ini dulu ya. Oh iya, dekat ya? Iya, dekat banget. Sampingnya. Di sini yang mau konsul anaknya. Iya. Baik. Sebelum kita mulai proses konsultasi, di sini saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa nama saya Arif Fikri. Saya seorang konselor tamatan Australia. Nah, alhamdulillah. Gimana? Apa sih permasalahan yang anak ada? Jadi gini Pak, saya kan jadi saya ini berniat untuk menjodohkan anak saya dengan laki pilihan saya. Dan laki pilihan saya itu sudah mapan, berakhlak juga akhlaknya bagus. Intinya sudah sesuai dengan kriteria saya di anak saya. Tapi dari anak saya ini tidak tahu kenapa kayak seperti masih ragu. Iya, tapi saya sendiri juga bingung Pak, gimana perasaan anak saya. Jadi saya berniat untuk berkonsultasi dengan. Oke, di sini yang membuat ragu dengan pilihan ini, apakah anak ini sudah punya kasih lain atau pilihan suami yang lainnya? Belum, setahu saya anak saya ini belum memiliki kekasih. Oke, intinya permasalahannya di sini bahwa anak itu masih ragu dan tidak mau untuk kembali dijodohi. Iya benar. Sedangkan saya sendiri sudah ingin punya cucu. Mulia sekali. Iya, jadi saya ingin. Iya benar, saya ingin segera untuk saya segera menikah. Untuk selanjutnya di sini saya sudah mengetahui problem dan bagaimana di sini konsultasi ini akan saya langsung mulai saja kepada mbaknya. Baik, sebelumnya mbaknya ini namanya siapa? Nama saya Putri. Kalau di mana? Di Win Malang. Win Malang. Semester berapa? Semester akhir. Semester akhir. Berarti di semester akhir ini mbaknya akan dijodohkan sama ibunya dengan laki-laki pilihan dari ibunya. Di sini apa sih yang membuat mbaknya itu ragu dalam pilihan orang tua? Saya punya kekasih gitu ya. Baik, bertanggung jawab gitu. Terus setiap pulang kuliah atau kuliah itu dia pasti menyebut saya gitu. Terus 2 tahun yang lalu
Saya tuh dijemput pulang kerja, tapi di dalam perjalanan saya itu mengalami kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Jembatan sungai. Oke, berarti mbaknya nggak mau menikah dengan alasan trauma. Iya. Jadi Bu, di sini intinya bahwa anak itu masih ragu dijodohkan adalah trauma masa lalunya. Jadi di sini titik masalah dia tidak mau menikah karena mungkin belum bisa membuka hati dan mungkin masih ragu apakah nanti jodohnya ini atau calon suaminya ini tidak bertanggung jawab. Jadi pandangan ibu sendiri ini belum tentu juga pandangan dia sama kayak ibu. Oke. Lalu mbaknya bagaimana dengan perkataan orang tuanya yang dijodohin? Apakah mbak setuju ataupun mbaknya masih ragu atau takut gitu gimana? Saya masih ragu. Ragu. Oke. Takut gitu ya? Iya. Takutnya nggak sesuai gitu sama kriteria mbaknya. Oke mbak. Jadi gini. Yang namanya pernikahan itu ada tahap awal, yakni proses ta'aruf. Mungkin mbaknya awalnya nggak mau atau takut atau ragu dalam pilihan orang tuanya. Maka mbak ini ada proses satu yaitu ta'aruf, memperkenalkan atau pendekatan kepada calon suaminya. Dalam Islam juga telah mengatakan bahwa ketika seorang yang ingin hendak menikah itu ta'aruf, tapi ta'arufnya bukan pacaran seperti kayaknya mbaknya dulu dijemput itu adalah proses pacaran, bukan ta'aruf. Jadi ta'aruf itu lebih mengenal bagaimana kita mengenal pasangan dan juga bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah untuk meminta jawaban apakah pasangan kita nantinya bakal baik, tanggung jawab dan lain sebagainya. Begitu mbak, coba pelan-pelan untuk nanti dari orang tuanya dulu, gimana tanya ini gimana orangnya dulu, terus kemudian nanti juga mbaknya itu mungkin nanti diceritakan juga ke suaminya, jadi nanti sama-sama ketemu, sama-sama tahu, dan itu juga bisa bakalan menjadi jodoh. Apabila itu cocok, maka mungkin langsung dilanjutkan dengan pernikahan. Jadi gimana? Tapi saya bingung caranya aja melupakan masa lalu saya itu. Melupakan masa lalu. Oke. Mbaknya harus tahu arti kehidupan. Kehidupan yang namanya hidup itu pasti berjalan. Ketika mbaknya larut dalam kesedihan terus, masih memikirkan mantan pacarnya yang sudah meninggal itu dalam kecelakaan itu, jadi mbaknya harus tahu, harus punya tujuan hidup. Jika mbak masih tetap stagnan di proses mbak lagi sedih dan tidak mau untuk membuka hati, maka mbaknya nggak bisa bakal melanjutkan hidup. Pasti mbaknya selalu berpikir dengan percintaan mbaknya dulu, jadi tetap tidak mau membuka hati. Jadi gitu mbak. Jadi mbaknya harus tahu dulu arti kehidupan itu apa, untuk merangkai masa depan itu dengan cara menikah. Oke mbak, jadi misal kalau mbak nggak nikah, nanti cita-cita dari ibu mbak nggak bisa, seperti ibunya pengen punya cucu, mbaknya juga nanti kalau misalnya sudah mempunyai keturunan, itu yang bakal dilanjuti mbaknya. Jadi coba dengan ta'aruf, dengan pendekatan diri kepada Allah dan dekat diri juga dengan pasangan, di sana proses ta'aruf itu terjadi. Jadi gimana? Dengan konsep saya seperti ta'aruf dulu, kemudian mbaknya kemudian mungkin ya bisa giling dulu lah kemana liburan sama orang tuanya, mungkin untuk menenangkan hati, dan coba pikirkan bagaimana nanti proses dari ta'aruf itu. Apakah nanti mbaknya setelah datang dari liburan itu sudah bisa untuk melanjutkan ta'aruf, gimana? Gitu mbak. Oke mbak, tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana solusi dari mbaknya ini yang selalu murung, selalu stagnan dalam hal kesedihan, tidak mau membuka hati. Maka itu solusinya satu, ta'aruf. Kemudian mbaknya mungkin bisa liburan
liburan, bagaimana nanti mbaknya bisa menata hati lagi. Kemudian setelah pulang dari liburan, mbaknya juga sudah bisa memulai ta'aruf itu. Jadi konsepnya ketika mbak ingat ini terhadap masa lalu, paksa untuk bagaimana mbaknya itu mengikhlaskan, karena pada hakikatnya orang yang sudah mati itu adalah takdir yang tidak bisa dihidupkan lagi. Itu mbak. Bagaimana tanggapan mbaknya? Apakah sudah bisa menerima konsul dari saya? Insya Allah bisa. Saya akan Ya, coba dulu. perlu dicoba agar nanti mbaknya juga bisa melanjutkan kehidupan, tidak sedih dengan apa yang sekarang terjadi. Sebelumnya mbaknya apakah memang dalam kecelakaan itu merasa bersalah? Soalnya di sini ketika orang yang trauma itu apabila dia tidak luput atau tidak keluar dari kesedihannya, itu mungkin ada satu alasan yang membuat mbaknya itu nggak bisa melupakan. Iya Kak, saya merasa bersalah karena dia itu waktu jemput saya gitu. Jadi saya merasa bersalah. Oke, intinya pada saat itu mbaknya dijemput sama kekasihnya, kecelakaan. Oke, di dalam yang namanya kehidupan, yang namanya mati itu adalah takdir. Yang namanya orang sudah mati itu adalah takdir. Mau bagaimana mbaknya mau bersalah itu bukan salah mbak, itu sudah ketetapan dari Tuhan. Bagaimana nanti proses dia mau meninggal, kan ada orang meninggal sholat, ada orang meninggal pada saat kecelakaan, perjalanan, ada orang tiba-tiba meninggal gitu aja. Itulah takdir mbak, itu tidak sepenuhnya salah mbak. Gak mungkin kan mbak di motor ugal-ugalan, joget gitu, nggak mungkin kan, sehingga itu yang membuat kecelakaan, enggak ya? Oke, jadi begitu mbak. Pada intinya, ketika mbak ingat dalam permasalahan bahwa mbak ini selalu merasa bersalah, lupakan, karena itu adalah takdir. Mati itu takdir, bukan karena kesalahan manusia. Oke? Baik bu, intinya sekarang mungkin sudah ada tahap awal dari kesembuhan trauma dari anaknya. Karena tadi sudah saya tahu problemnya di mana, masa lalunya itu gimana. Pokok pada intinya dia pernah punya pasangan, kemudian kecelakaan, dan kecelakaan itu dia yang merasa bersalah. Makanya menjadi itu salahku. Oh gitu, itu yang membuat dia merasa seperti ini berarti. Kamu mau tidak memaafkan hatinya. Iya, dia merasa bersalah itu. Ya mungkin dia nggak memaafkan dirinya. Pengen dia mungkin kasihnya mau hidup lagi, mau minta maaf atau segala macam. Itu yang membuat pikirannya juga kemana-mana. Pokok pada intinya nanti coba untuk liburan terlebih dahulu, menenangkan hati, menata pikiran. Kemudian setelah sudah tenang, coba proses ta'aruf. Karena tadi saya juga sudah menjelaskan bahwa kehidupan itu terus berjalan. Tidak harus sedih terus. Kapan nikah? Kapan punya cucu? Jadi itu. Mungkin mbaknya bisa menerima arahan dari saya, dan semoga kedepannya mbaknya sudah bisa kembali memulai kehidupan. Apalagi kan sudah semester akhir, pasti bakal ada skripsi, sida, wisuda, dan segala macam, dan kemudian nanti bakal menikah dengan pilihan ibunya. Oke mbak, ya, jadi nanti kedepannya selain saya memberikan solusi ta'aruf, terus mbaknya juga harus memahami arti kehidupan, bagaimana hidup itu yang harus dijalani terus menerus, nggak harus berhenti di sini. Masa mbaknya mau mati sekarang? Nggak mungkin, ya bakal lanjut terus. Kemudian yang kedua, arti kematian itu gimana? Ketika mbaknya merasa bersalah, kekasihnya meninggal, itu adalah takdir. Kemudian ini yang terakhir, mbaknya harus tanggung jawab sama kehidupan mbak, karena pada dasarnya mbak dilahirkan, mbak harus bertanggung jawab atas segala kehidupan mbak. Apalagi mbaknya sudah semester akhir, bagaimana mbak harus bertanggung jawab sama skripsinya, sempurnya, dan yang lain-lainnya. Ya mungkin itu arahan dari saya Bu Mbak. Semoga nanti kedepannya bisa kembali sembuh dan bisa melanjutkan kehidupan dengan keinginan menikah itu sehingga memiliki cucu, ya Bu. Jadi ya mungkin itu saja sih Pak. Terima kasih banyak, mungkin udah
membuat anak saya cerita, bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Saya juga jadi tahu hal seperti ini. Ya mungkin sedikit lega ya Mbak ya setelah konsul. Ya mungkin nanti setelah Mbaknya itu pulang dari liburan itu masih merasa belum kembali lagi rasa percaya dirinya untuk memulai kehidupan, Mbaknya bisa datang ke sini lagi, konsul lagi, kita akan melanjutkan ke terapi yang lebih bagus. Karena nantinya Mbaknya bukan hanya menghilangkan trauma, sehingga Mbaknya nanti bisa percaya diri lagi dalam menjalani kehidupan. Ya mungkin itu saja arahan dari saya. Mungkin kalau kurang mohon dimaafkan. Kalau misalnya mau konsul lagi di sini nggak apa-apa, hubungi saya lagi, telepon bisa kesini lagi. Saya mohon maaf atas mungkin ada hal saya yang sedikit gitu. Ya sudah, kalau gitu kami pulang dulu ya Pak. Mungkin nanti ya kita lihat saya bilang. Oh iya, hati-hati. Iya, mari Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyaksikan prosesi kegiatan konseling di mana seorang yang bernama Tutut Zulaika telah mengalami trauma berat pada masa lalunya. Kemudian, ketika orang yang sedang trauma, jangan ditekankan, jangan dipaksa untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Takutnya nanti ketika seorang Tutut Zulaiha ingin dinikahkan oleh ibunya kepada calon pasangan yang dipilihkan oleh orang tuanya, kemudian hal tersebut yang bisa membuat KDRT. Maka dari itu, sebelum masalah trauma itu hilang, kalian segera datang ke konselor untuk konsultasi untuk menyembuhkan penyakit trauma itu. Dan pada intinya, ketika orang yang trauma seperti yang dialami oleh Tutut Zulaika, trauma terhadap masa lalunya, nggak mau dinikahi, nggak mau dijodohi, maka ada 4 kesimpulan. Yang pertama, mencoba memahami dia arti kehidupan, bagaimana kehidupan itu terus berjalan. Kemudian menerangkan bagaimana arti kematian, bahwa pada dasarnya orang yang sudah mati itu bukan karena salah manusia, melainkan itu hanyalah takdir Tuhan. Kemudian yang ketiga, ketika dia sudah tahu masalah, sudah tahu arti kehidupan, dan sudah tahu arti kematian, maka dia harus mencoba untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Dia harus bertanggung jawab sebagai manusia. Dengan apa? Dengan cara ta'aruf untuk melanjutkan cita-cita ibunya yang ketika itu ibunya ingin memiliki seorang cucu. Mungkin itu dari saya konselor Arif Al Fikri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.